Presiden Prabowo Subianto melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan Ones Pahabol, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani dan Heliana pada Kamis 17 April 2025 sore. Apa saja permasalahan penting di kedua provinsi ini dan bagaimana rencana kerja gubernur barunya? Penyelundupan di Bangka Belitung saya bersihkan karena penyelundupan di Bangka Belitung adalah merugi negara. Itu tugas pokok. Dan kedua, kasus yang dimaksud baru-baru ini terjadi yaitu penyelundupan 64 ton pasir timah. Pada akhir Januari, pasir timah ilegal ini disita di Pelabuhan Tikus di Desa Danau, Kecamatan Gantung dan Damar di Kabupaten Belitung Timur. Lalu Kamis 17 April kemarin, di Treskrim Sus Polda Bangka Belitung telah menyerahkan 9 tersangka penyelundupan pasir timah. Kasus ini bukanlah kasus timah pertama di Babel. Sebelumnya ada kasus korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015 hingga 2022. Yang dinilai merugikan negara 271 triliun rupiah. Secara garis besar terdapat oknum di tubuh perusahaan plat merah ini yang mengakomodasi kegiatan penambangan timah ilegal pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk di Provinsi Bangka Belitung. Imbas dari praktik culas yang berjalan bertahun-tahun tersebut, negara harus menanggung kerusakan ekologis, kerugian ekonomi lingkungan hingga pemulihan lingkungan. Belum lagi kerugian yang turut dirasakan ekosistem di luar kawasan pertambangan. Sekarang kita beralih ke Provinsi Papua Pegunungan. Janji kerja juga diungkap oleh Gubernur John Tabo usai pelantikan. Kami kembali, karena sudah dilantik, kami akan kembali melakukan konsolidasi pendekatan dengan masyarakat, pihak-pihak adat, kemudian pemerintah daerah di sana juga ada. Dan kami belum mendapat laporan karena kami belum berhasil dilantik. Hari ini sudah resmi kami dua sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kami akan melakukan tugas yang tanggung jawab dan sudah diembankan oleh negara dan rakyat untuk kemajuan. Kasus terbaru yaitu penyerangan KKB ke pendulang emas tradisional di Kabupaten Yahukimo 6 hingga 7 April 2025. Akibat serangan ini 16 pendulang emas tewas. Korban pembunuhan mengalami luka bacok, tembakan, serta luka akibat panah. Aksi ini dibenarkan oleh juru bicara TPNP BOPM, Sebi Sambom. Ia menyebut kelompok Elkius Kobak membunuh dengan klaim pendulang emas sebagai agen militer Indonesia. Sebelum insiden ini, KKB membunuh seorang guru pendatang dan menganiaya setidaknya 7 guru lainnya dan tenaga kesehatan di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo pada 21 hingga 22 Maret 2025. Korban meninggal ditemukan dengan luka parah di tubuh, diantaranya luka robek di leher, luka tusuk di pinggang, dan patah tulang terbuka di tangan. Dalam serangan selama 2 hari tersebut, pelaku yang diperkirakan berjumlah 15 orang menggunakan senjata tajam. KKB kembali berdalih bahwa para guru dan nakes merupakan mata-mata dari intelijen Indonesia. Atas insiden yang berulang ini, Koordinator Jaringan Damai Papua Ardiana Elizabeth menyatakan tidak ada cara cepat untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Dia juga menilai peningkatan keamanan saja tidak cukup untuk menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar jalur dialog ditempuh. Namun upaya dialog tersebut harus direncanakan dengan detail karena prosesnya bisa berlangsung panjang. Kita berharap dengan Gubernur Babel dan Papua Pegunungan yang baru dilantik bisa dengan segera menyelesaikan masalah yang urgen dan membuat kondisi semakin membaik dan aman. Sahabat Kompas optimistis Babel dan Papua Pegunungan akan membaik.